Oke, mohon maaf. Ini aku uploadnya agak terlalu lama dari kejadian tersebut. Sebelum video jadi mulai, aku sebagai pemilik channel Alif Sirelven turut berduka cita atas kejadian tersebut. Video ini untuk membahas atau mengenang kejadian tersebut. Oke, sebelum video dimulai kita doakan buat korban-korban yang terkait pada kejadian tersebut. Oke. Jadi pada tanggal 27 April 2026 telah terjadi tragedi yang cukup mengerikan antara KRL Komuter Lain Cikarang atau bisa disebut TM 6024 dengan KA Argo Bromo Anggrek dari stasiun Bekasi, dari stasiun Gambir, dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Kejadian ini terjadi sekitar jam 9 malam di stasiun Bekasi Timur. Karena adanya perlintasan di depan yang tidak dijaga petugas ya, itu membuat ada mobil yang menerobos, bisa dikatakan menerobos, dan ada KRL CRRC waktu itu, dan tertabrak lah mobilnya tersebut hingga KRL CRRC tersebut berhenti. Yalah, masa enggak. Terus TM 6000 yang di stasiun Bekasi ketahan sampai waktu yang belum bisa ditentukan pada saat itu. Lalu keberangkatan KA Argo Bromo Anggrek sudah dipersilahkan, maksudnya sampai 5 sudah dinyalakan untuk KA Argo Bromo Anggrek di stasiun Gambir. Lalu Argo Bromo Anggrek jalan menuju stasiun Jatinegara dan Bekasi dan seterusnya. Lepas stasiun Bekasi, ketegangan mulai meningkat. Argo Bromo Anggrek melihat sinyal dari stasiun Bekasi hijau. Sesaat sebelum Argo Bromo Anggrek lewat, berubah merah. Masinis dan asisten masinis tidak melihat bahwa sinyal itu tiba-tiba berubah karena kecepatan yang terlalu tinggi. Jadi pada saat memasuki kawasan daerah stasiun Bekasi Timur, disitulah Argo Bromo Anggrek mulai klakson panjang dengan sinyal yang merah. Masinis mengira sinyal merah itu adalah sinyal error karena tidak lazim yang di stasiun Bekasi berwarna hijau, sedangkan yang di stasiun Bekasi Timur sudah merah. Harusnya yang Bekasi kuning, lalu selanjutnya merah. Tidak bisa langsung merah. Masinis pun mengira bahwa itu sinyal error. Bukan sinyal, ya maksud saya, sinyal error. Terus masinis pun kaget melihat adanya KRL di jalur 2.1 ya. Stasiun pulau soalnya, bukan stasiun pinggir. Bukan yang di pinggir, bukan stasiun yang peronnya kanan kiri, bukan. Antara jalur 1 atau jalur 2. Oh, jalur 1 itu ada KRL. Kaget masinisnya dengan kecepatan yang masih tinggi 115 km per jam. Itu menabrak sebuah KRL khususnya di rangkaian wanita ya. Untungnya masinis sempat mengerem, jadi dampaknya tidak sampai ke rangkaian kedua dari belakang. Turut berduka cita atas korban-korban yang
terdampak pada kejadian saat itu. Dikatakan masinis belum sempat mengopi. PPKA yang memberi info bahwa ada KRL di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Karena sinyalnya masih jauh dan jarak yang terlalu dekat, masinis pun tidak sempat mengopi ke info tersebut. Akhirnya karena persinyalan yang kurang jelas, masinis tetap melaju. Saat itu terdengar mohon maaf saya cadel, gak tahu bukan cadel sih, tipu. Terdengar klakson panjang dari KA Argo Brumanggrek. Beberapa saat kemudian terasa benturan antara di dalam rangkaian Argo Brumanggrek, seperti tiba-tiba berhenti. Namun tidak ada rangkaian yang anjlok ataupun tiba-tiba lampu mati, tidak ada. Semuanya masih normal-normal saja. Tapi ada di bagian bordes, sambungan antara rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3, ya sambungan itu penyok karena menabrak KRL-nya. Orang-orang pun kaget hingga menanyakan hal tersebut ke penumpang yang di depan. Penumpang yang di depan pun menjawab seperti ini. Setelah penumpang itu menjawab seperti itu, pintu terbuka. Entah pintu terbuka atau tidak, kayaknya terbuka. Lalu masinis keluar dari kabin kereta. Ini by the way saya mendapatkan video dari YouTube. Nama channelnya Transporter ID. Dia yang menanyakan ke masinis tersebut apa yang bikin keretanya bisa nabrak. Masinisnya dengan muka yang masih terlihat trauma, kaku dan tegang banget itu menjawab terbata-bata. Seakan itu adalah, bukan seakan sih, itu adalah kejadian yang sangat-sangat parah. Masinis pun trauma atas kejadian itu, yang awalnya masih bisa berbincang normal dengan YouTuber tersebut, namun pada saat itu dia sudah seperti ketakutan luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terlalu formal pun. Sekali lagi aku ucapkan turut berduka cita atas kejadian tersebut. Saya melihat kejadian tersebut, selalu berdoa agar kejadian tersebut adalah kejadian yang terakhir dan pertama kali dan terakhir kalinya. Bagi railfan atau masinis, staf KAI, itu adalah kejadian yang sangat bisa dibilang ya, menyedihkan lah. Bukan menyedihkan juga, mengerikan bisa, menyedihkan bisa. Itu
Aku sangat berduka cita atas kejadian tersebut, atas yang terdampak 84 korban, yang luka-luka, dan 15 korban yang sudah berpulang. Ini mungkin videonya tidak akan terlalu lama, hanya sampai 12 menit saja, karena ya ini backgroundnya terbatas sama ngedit gambar-gambarnya agak susah. Ya sekian cerita kejadian Argo Bromo Anggrek dan KRL maksudnya KRL TM 6024. Tapi saya bingungnya tuh yang Argo Bromo Anggrek ya, kok CC206 ya bisa masih bagus-bagus aja gitu ya, sedangkan KRL sampai begitu. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu, dan ketemu lagi di video selanjutnya.